Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. AK Alalakon. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi yang sangat penting terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2021. Terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2021 berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, bahwasanya menindaklanjuti pengumuman Kementerian Pan-RB terkait formasi CASN P3K Guru tahun 2021. Dengan ini diinformasikan beberapa hal berikut. Pertama, calon peserta seleksi CASN P3K Guru tahun 2021 adalah: pertama, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer X K2 BKN. Kemudian, guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek. Kemudian, guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek. Kemudian, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Kemudian, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pendaftaran peserta seleksi CASN P3K Guru dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara, yaitu https://sscasn.bkn.go.id. Kemudian, peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali guru bahasa Indonesia ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu. Kemudian, guru bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu. Kemudian, guru penjas orkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa. Dan guru seni budaya keterampilannya. Dan guru seni budaya keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra. Kemudian ketentuan yang keempat, seleksi CASN P3K Guru tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian, seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru P3K. A. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah, jadi teman-teman persiapkan berkasnya untuk mendaftar P3K ini ya. Pertama, pas foto. Kemudian yang kedua, scan kartu tanda penduduk. Kemudian yang ketiga, scan ijazah dan transkrip nilai pada jenjang S1 atau D4. Kemudian yang keempat, scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Kemudian yang kelima, bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan. Jadi bagi pendaftar yang menyandang disabilitas harus menambahkan: pertama, surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Kemudian yang kedua, video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Ingat, ini hanya khusus untuk penyandang disabilitas ya. Kemudian yang B, verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan melalui sinkronisasi ya. Jadi verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemdikbudristek. Kemudian yang C, verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas
sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud nomor 1460/B1 dan seterusnya ya. Jadi berpedoman pada surat edaran dari Direktur Jenderal ini teman-teman ya. Kemudian yang keenam, seleksi kompetensi dilakukan melalui tes kompetensi P3K guru. A. Tes kompetensi P3K guru meliputi tes kompetensi dan wawancara. Nah, ini yang sangat penting teman-teman ya. Seleksi kompetensi dilakukan melalui tes kompetensi P3K guru ya. Jadi yang pertama, tes kompetensi P3K guru meliputi tes kompetensi dan wawancara. Kemudian yang B, materi tes kompetensi terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Yang C, tes kompetensi dan wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode komputer assisted test. Jadi sama dengan ujian PNS dulu itu ya, CPNS maksud saya. Jadi prosedur penyelenggaraan menggunakan metode computer assisted test. Ujian nasional berbasis komputer ya, atau CAT UNBK dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ya. Jadi tetap harus mematuhi protokol teman-teman. Kemudian yang D, tes kompetensi P3K guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021 di tempat ujian kompetensi atau TUK yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Seluruh pelaksanaan tes kompetensi P3K dibiayai oleh Kemdikbudristek melalui Ditjen GTK untuk pembiayaan SDM, CAT UNBK, dan dana BOS untuk operasional DTUK yang meliputi kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kemudian yang terakhir, hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K akan diinformasikan kemudian. Jadi begitu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, ini ada tanda tangan digital dari Iwan Syahril, tembusan PLT Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek. Oke teman-teman, ini surat edaran resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu informasi terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan lulus tes P3K tahun ini dan menjadi ASN. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.